Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin Saris Mubarokah. Di sini saya akan mereview suatu jurnal mengenai visualisasi data set COVID menggunakan pemrograman Python. Nah, di sini eh, kita harus mengetahui untuk penyakit coronavirus telah memicu pandemi di seluruh dunia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Shepard Acute Respiratory Syndrome coronavirus SARS. Seperti yang kita semua ketahui, pandemi COVID-19 telah terdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia. Adalah salah satu negara dengan jumlah kasus yang tinggi. Penyebaran virus corona terjadi secara radikal. Banyak sektor kegiatan bisnis hingga kebijakan mengenai pembatasan aktivitas sosial dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada depresi ekonomi sehingga menyebabkan terpuruknya negara di berbagai sektor usaha. Penelitian ini menyajikan analisis dan visualisasi data penyebaran COVID-19 dari 1 Maret sampai 31 Maret 2020. Nah, dataset yang diambil dari Provinsi DKI Jakarta. Untuk metode penelitiannya menggunakan visualisasi data. Nah, visualisasi data ini merepresentasikan grafis dari hasil data. Nah, untuk tujuan utama visualisasi data ini untuk mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan efektif menggunakan representasi grafis yang berbeda. Visualisasi berguna untuk memeriksa, memahami, dan mentransmisikan informasi karena memiliki beberapa kemungkinan penggunaan dalam domain. Bahasa pemrograman Python sebagai salah satu pemrograman terbaik untuk menangani visualisasi data karena memiliki dukungan komunitas yang aktif dan memiliki banyak pustaka bantu terutama dalam hal komputasi cerdas. Bahasa pemrograman mampu menangani data dalam jumlah besar dengan performa yang baik. Nah, pustaka visualisasi data dengan Python. Pertama adalah Matplotlib. Nah, di sini pustaka yang digunakan untuk jurnal ini atau pemrograman dalam Python yaitu Matplotlib, Seedborn, dan Plotly, dan Polinium. Nah, kita langsung aja ke datasetnya ya, kerangka kerja penelitiannya. Nah, untuk pertama mengumpulkan dataset. Nah, mengumpulkan dataset terkait informasi COVID-19 khususnya untuk daerah Jakarta dengan rentang waktu tertentu. Lalu menghubungkan dataset ke dalam data frame. Nah, dataset yang telah terkumpul akan dimuat ke dalam data frame menggunakan pustaka pemrograman Python sebagai informasi untuk menampilkan visualisasi data. Lalu ada cleaning dan evaluasi data. Pada tahap ini, dataset yang telah dimuat di data frame dievaluasi dan dibersihkan dari data kosong, agar tidak memicu terjadinya kegagalan dalam menampilkan informasi. Lalu ada visualisasi data. Nah, data frame yang sudah dievaluasi akan ditampilkan menggunakan pustaka pemrograman Python dengan berbagai model visualisasi data untuk memudahkan penyampaian informasi ke pengguna. Lalu, dataset yang telah diperoleh disimpan dalam bentuk format CSV yang terdiri dari 44 baris dan 14 kolom. Nah, di sini ada beberapa file yang ada file-filenya itu ada ID kelurahan, nama kota, nama kecamatan, lalu ODP, orang dalam pengawasan, proses pemantauan, selesai pemantauan, lalu PDP, masih dirawat, lalu pulang dan sehat, positif, lalu dirawat sembuh dan meninggal, dan self-isoman. Nah, di sini terlihat ada potongan suatu informasi ya. Di sini dataset dikumpulkan, langkah berikutnya menghubungkan dataset ke dalam data frame Python. Tujuannya untuk proses analisa dan visualisasi data. Nah, pada gambar 2 ini adalah potongan data frame kasus COVID di Provinsi DKI Jakarta. Nah, lalu untuk visualisasi data, di sini visualisasi data yang gambarnya lingkaran menggunakan V-chart kasus. Nah, V-chart. Nah, di sini di mana kasus untuk positif pasien positif adalah 50%, lalu untuk pasien sembuh yaitu 48,2%. Lalu untuk pasien yang dirawat 1,1%, yang lalu ada pasien yang meninggal yaitu 0,7%.
Nah, di sini ada juga kasus pasien yang dirawat per kecamatan di DKI Jakarta. Di sini kita lihat untuk Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan itu memiliki nilai terkecil untuk pasien yang dirawat. Lalu untuk Grogol Pentambunan memiliki nilai yang tertinggi. Lalu kita lihat untuk kasus positif per kecamatan. Nah, di sini kita lihat untuk grafisnya. Untuk Kepulauan Seribu dan Seribu Utara dan Selatan memiliki nilai terkecil ya. Nah, untuk Kebon Jeruk itu memiliki nilai yang tertinggi untuk kasus positif di DKI Jakarta. Nah, untuk kasus pasien meninggal per kecamatan, kita lihat di sini untuk Duren Sawit ya memiliki nilai tertinggi untuk kasus meninggalnya suatu pasien di per kecamatan di DKI Jakarta untuk Kepulauan Seribu Selatan sama Tanah Abang, Palmerah, Pasar Minggu, Pancoran, Senen, Taman Sari, Tambora, Cempaka Putih dan Opayung itu memiliki nilai terkecil untuk kasus pasien yang meninggal. Nah, di sini adalah seluruh kasus yang terjadi per kecamatan. Nah, dalam hasil visualisasi seluruh kasus COVID-19 yang terjadi dengan tampilan data per kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar di apa namanya di grafis ini. Kita lihat untuk Kepulauan Seribu dan Kepulauan Selatan itu memiliki nilai terkecil ya. Sepertinya tidak ada juga kasus. Lalu untuk nilai tertinggi yaitu ada di Kepala Gading. Kepala Gading memiliki nilai atau kasus tertinggi COVID-19 di Kecamatan DKI Jakarta. Nah, untuk kesimpulannya yang dapat diambil pada penelitian ini adalah visualisasi data dalam bentuk laporan grafik dapat dengan mudah memahami persoalan. Para pengambil keputusan dapat dengan cepat mengambil kebijakan dan pemrograman Python beserta pustaka pendukungnya. Mengoptimalkan permasalahan data yang besar dalam berbagai lingkungan baik pemerintah maupun manajemen bisnis. Apa ya? Oke. Di sini saya akan memiliki suatu program atau sudah memprogram. Nah, di sini saya memprogram suatu pemrograman di mana case-nya itu tentang COVID, yang case utamanya itu menghitung jumlah kasus meninggal. Nah, di sini saya mengimport suatu library atau data pustaka di Python ya menggunakan Pandas, Sinborn, NumPy sama Matplotlib. Lalu ada linear regression, lalu polynomial Peters. Nah, pertama kita akan mengambil suatu dataset terlebih dahulu, di mana dataset ini berbentuk extension CSV. Lalu di sini saya mengambil data di dataset ke data frame, yaitu data tanggal sama jumlah meninggal. Nah, di sini juga saya menambahkan suatu hari ya, tanggal, di mana hari ini akan menghitung di hari pertama sampai di hari terakhir atau di hari 30, yaitu sebulan di bulan Mei. Nah, ini data frame yang muncul ada fieldnya itu ada tanggal, hari, lalu jumlah yang meninggal. Nah, di sini kita lihat dalam bentuk grafis ya, tapi grafisnya ini dalam bentuk linear regression. Di sini kita lihat di hari ke-0 itu ada beberapa kasus ya, kasusnya di bawah 150. Ada juga di hari ke-15, itu ke hari 15 memiliki kasus yang di bawah juga 150. Nah, untuk hari tertinggi itu kemungkinan ada di tanggal 10 ya. Atau di hari ke-10 itu memiliki 240 sekian karena masih di bawah 250. Nah, di sini fungsinya grafis visualisasi data menggunakan visual regression. Nah, kita juga akan lihat di sini. Nah, di sini ada. Nah, di sini kita lihat
untuk bulan Juni ya kalau salah, prediksi kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan Juni. Nah, di sini kita lihat visualisasi data di hari ke-0 itu memiliki ya tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun untuk kasus COVID-nya itu, tapi kita lihat di hari ke-30 sampai ke-60 itu memiliki kasus yang signifikan, kasusnya itu terus meningkat dari hari ke hari. Nah, inilah fungsi dari visualisasi data, di mana visualisasi data ini menampilkan informasi yang dapat dipahami oleh seseorang meskipun dia tidak mengetahui eh, apa namanya tidak mengetahui pemrograman itu apa, tapi dengan visualisasi data dia dapat memahami bahwa peningkatan kasus COVID itu dari hari ke hari itu terus meningkat. Jadi bisa dipahami oleh seluruh orang. Oke, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada apa namanya bila ada eh, bila ada mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.